welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 10 Maret 2021, tepatnya di hari Rabu ya. Di minggu kedua di bulan Maret di tahun 2021. Oke, Jumat nggak libur ya. Jadi kita kepotong hari Kamis. Jadi mungkin besok saya bisa bilang last day lah dari minggu ini. Kenapa? Karena kalau market libur, hari kejepit gitu, biasanya memang pergerakan market nggak terlalu banyak pergerakan lah. Ya biasanya transaksi cenderung lebih sepi karena hari kejepit. Ya jadi ya kita bisa bilang hari Rabu ini hari terakhir perdagangan di minggu ini. Ya lalu apa kabar teman-teman semua? Ya semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Ya semoga psikologisnya kuat. Ya apa namanya? Apakah teman-teman di sini udah keganggu gitu psikologisnya? Coba saya mau survei. Anda bisa komen di kolom komentar. Kira-kira psikologis Anda masih kuat gak sih lihat market yang tanpa sadar sudah 5 hari koreksi? Ya, tanpa sadar sudah 5 hari koreksi. Jadi kalau Anda nggak sadar ya bahaya. Ya, Anda trading memaksakan kehendak di kala market turun 5 hari, Anda mau cuan gila-gilaan. Ya, itu memaksakan diri namanya. Oke, jadi Anda realistis tanpa sadar market sudah correction 5 hari beruntun. Anda nggak sadar. Ya, Anda cuma taunya mau cuan tapi Anda nggak cek kondisi market. Nah, ini yang bahaya. So, Anda harus realistis dan lihat realita. Ya, lihat realita, lihat kenyataan market bahwa market sekarang memang lagi berat. Jadi, ketika market berat ya disabarin dulu. Ya, wait and see dulu. Trading pakai money management. Ya, jadi beda perlakuan ketika market bullish dengan market bearish. Anda market bullish mau pakai all in margin juga oke, ya. Tapi kalau market bearish, ya hati-hati. Yang pakai money management bisa cut loss, apalagi yang tidak pakai money management. Ya, that's why saya lihat banyak sekali yang portofolionya itu sudah nyangkut 20% semua ke atas. Karena mereka bingung, teman-teman. Ya, mereka bingung, saya harus cut loss kah? Saya harus TP kah? Saya harus trailing stop kah? Saya kalau mau stop loss pun stop loss di berapa mereka nggak tahu. Ya jadi mereka cuma asumsi rebound, akhirnya di hold terus ya. Contoh simpelnya ialah sektor ini ya, sektor nikel. Tapi tadi sempat rebound ya. Kita sempat tektok juga, selamat buat yang ngikut. Ya, selamat buat yang ngikut tadi di VVIP kita justru tektokin Antam juga sudah TP ya. Nah, tapi reboundnya pendek, habis itu turun lagi. Anda bayangin Anda tidak mau cut loss misalnya di 2800 ya. Dulu kita Antam cut loss di 2800. Bayangin gak mau cut loss dari 2800 ke 2600 itu minus 20% lebih. Ya. Kalau dari 3000 Anda buy gitu ya. Kalau dari 3000 Anda buy sekarang 2200 ya hampir sudah 40%. Nggak nyampe lah. 25 sampai 30%. Ya, jadi hati-hati lah intinya di saat seperti ini. Penting sekali Anda untuk memahami betapa pentingnya cut loss. Ya, jadi cut loss itu bukan akhir, teman-teman. Di saat seperti ini mayoritas pun pasti cut loss kok. Ya, ini hal yang wajar kok. Ketika kita sudah lihat teknikalnya bagus, bandar akum, tapi kondisi market yang gak mendukung, sahamnya juga akan turun. Jadi kenapa nggak kita cut loss dulu di atas, ketika harga sahamnya sudah di bottom seperti ini, kita baru beli. Kan lebih untung. Uangnya kita bisa keep, psikologis kita pun juga jadi lebih tenang. Kita pun bisa manfaatin untuk fast trade saham-saham yang potensial. Itu kan lebih baik daripada kita menunggu sesuatu yang tidak pasti dan akhirnya makin dalam. Ingat, semakin dalam kita makin gak tega untuk cut loss. Ya gak sih? Anda 5%, aduh om saya gak tahan. Makin turun sudah 20%, 30%, Anda makin gak tahan. Ya, di saat yang lain sudah cut loss, sudah keganti cuannya di saham lain, Anda masih nge-stuck di saham itu aja. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi di newbie sehingga mereka ya udahlah gue gak mau trading saham, udahlah sahamnya gue invest aja, udahlah gue gak mau ini, gue gak mau itu, gue gak mau kenal saham. Nah, dari dulu seperti itu siklusnya. Ya, apalagi market sekarang ya, kalau saya ambil contoh di tahun 2019 gitu ya, 2018 sampai 2020. Ini marketnya gila, teman-teman. Ya, teman-teman, ini sebelum Covid ya, saya cerita sebelum Covid ya. Ini sebelum market ambles gitu ya. Nih,
dari 2019 ke 2020 gitu ya, atau dari 2018 deh ya, coba ya, dari Desember akhir ya, dari sekitaran 2019 ya sampai pokoknya 2019 deh kita ambil contoh gitu, ini market sideways sama seperti market kita sekarang, sideways, lalu habis itu correction lagi ya, bahkan koreksi market ngeri-ngeri ya, turun, drop 1%, 3% ya, lalu naik, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, jadi sideways ya, sampai per Maret ambles downtrend ya. Jadi bisa jadi market kita sekarang ini ngikut ya, ngikut seperti di tahun 2019-2020. Jadi harus sabar ya, sekarang nih market lagi dalam masa zona sideways yang cukup besar ya. Anda kalau lihat di sini kan sudah kelihatan nih, ini big sideways banget di sini ya, ini juga big sideways. Jadi sidewaysnya banyak sekali teman-teman ya, habis drop dia sideways ya, ini naik menjelang akhir tahun, habis itu dari bulan Februari, Maret ya sampai April ya, Anda bisa cek sampai April sideways ya, lalu nanti menjelang akhir tahun baru perlahan naik lagi. Ini ambles gara-gara Covid ya. Jadi kita lagi berada dalam masa sideways ya. Berkaca dari masa lalu, masa sideways ini bisa berlaku sampai berbulan-bulan, bahkan kalau kita cek di sini ya hampir 1 tahun gitu ya. Big sidewaysnya sudah hampir di atas 6 bulan, di atas setengah tahun. Jadi kalau Anda tidak siap dengan kondisi seperti ini, Anda nggak cocok jadi trader ya. Mungkin Anda bisa opsi prefer ke investasi, tapi kalau Anda siap, Anda mau belajar, itu bagus ya. Nah lalu market gimana Om? Ya oke. Market seperti saya sudah bilang, ketika dia buat low baru berarti kan tekanan jual tinggi. Saya sudah info ya di morning briefing kemarin, Anda harus hati-hati, ada potensi dia nyentuh 6.200 ke bawah ya, dan tersentuh. Nah tapi yang harus kita ketahui juga, di 6.200 ke bawah ini sudah banyak sekali support. Artinya IHSG ini supportnya banyak teman-teman ya, kurang lebih aja lah ya. IHSG ini supportnya banyak ya, karena angkanya nggak pasti, jadi support IHSG ini banyak ya. Dan salah satu titik supportnya itu ya di sini ya, di range 6.150 sampai 6.200. Ini rentang support yang sudah berkali-kali testing ini ya. Ini testing sekali kalau kita cek ya. Ini 1, 2, 3. Nah ini yang keempat. Dan kalau kita berkaca, 3 kali market selalu rebound setelah dia sentuh area 6.150 sampai 6.200. Nah harapannya ya, secara teknikal ya, dimana kan stimulus ini akan disahkan nanti malam ya kalau nggak salah ya, hari Selasa. Nah mungkin bisa menjadi katalis positif sehingga akan mengalami technical rebound di market kita ya. Saya harapannya sih seperti itu. Jadi saya bilang market turun nggak apa-apa, justru lebih bagus dia turun, menggenapi dulu, dia uji support, baru dia rebound lagi. Tapi apakah rebound langsung rally? Enggak juga ya. Ini pas ya, kena area ya. Ya, pas-pasan nih kesentuh area 61,8% gitu ya. Mirip-mirip, jadi market cukup kuat saya rasa ya. Ini terbukti juga dari closingnya pun mengalami technical rebound. Tapi perlu diwaspadai, kalau seandainya dia jebol 6150 nih, hati-hati, maka market selanjutnya akan berpotensi ke 6000-an. Ini yang cukup bahaya menurut saya. Tapi ya masih ada potensi ya, selagi market kuat di atas 6150 ini masih oke. Jadi patokannya 6150-an lah, kurang lebih seperti itu. Ya doanya sih rebound, karena saya cek sentimen market masih oke. Dow Jones, bursa Eropa juga masih oke ya. Komoditis beberapa juga sudah mulai on track lagi. Jadi saya rasa memang tidak ekspektasi akan terbang tinggi market kita ataupun market luar, tapi setidaknya tidak correction berturut-turut lah, karena ini sudah 5 hari. Ya biasanya kalau sudah correction 1 sampai 3 hari itu sudah rebound. Ini sudah 5 hari correction, maka sudah 6 candle merah, harusnya mengalami technical rebound. Ya harusnya market kita mengalami yang namanya technical rebound. Tapi tetap waspada ya, 6150 itu merupakan batasnya. Jadi di saat harus cut loss, udah cut loss, jangan maksa ya. Di VVIP saya selalu nekanin, oke, kita cut loss nggak apa-apa, yang penting cash kita ada, portofolio psikologis kita terjaga ya. Psikologis kita terjaga, kita bisa trading ini, trading itu ya. Seperti contoh di hari Selasa ini market merah, kita bisa trading Arto. Coba bayangin saya nggak mau cut loss gitu ya. Ya kita habis cut loss IRA, misalnya saya nggak mau cut loss ya, saya pendek IRA, IRA-nya ARB ya, saya lalu nggak dapat Arto
Nah, jadi bayangin cut loss, ketika kita cut loss, banyak sekali pilihan kita untuk balikin modal kita. Tapi kalau kita hold, dan holdnya pun nggak pakai plan, kita nggak ada pilihan. Pilihan kita cuma berdoa bandarnya ngangkat. Ya, harapan kita cuma di doa. Kayak gitu. Tapi kalau kita cut loss, pilihan kita ada di 700 saham yang lainnya. Kita masih bisa balikin modal melalui 700 saham lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ketika kita cut loss, ibarat itu pintu-pintu lain itu kebuka semua. Ya, pandangan kita lebih luas. Tapi kalau kita hold saham-saham yang kita loss, ya kayak tadi, fokus kita cuman misalnya contoh saya member saya banyak nyangkut Antam. Padahal saya sudah dari dulu info di saat harus cut loss. Ya, ini saya nggak tahu kenapa mereka hold Antam juga. Ya, jadi Antam, misalnya contoh Anda nyangkut Antam. Ya, Anda sangkut di Antam gitu kan, Anda sangkut di Antam, fokus Anda tiap hari yang Anda liatin Antam terus. Iya gak sih? Ya, coba deh, Anda perhatiin deh. Misalnya saya ada nyangkut Antam, Tins, Inco. Ya, yang tiap hari Anda lihat itu cuman Antam, Tins, Inco. Tapi kalau Anda misalnya cut loss, Anda jadi lihat sektor properti, Anda jadi lihat sektor otomotif, Anda jadi lihat sektor telekomunikasi, Anda jadi lihat sektor construction, Anda bisa lihat sektor bank-bank kecil, finance, dan lain sebagainya. Lebih terbuka. Tapi kalau Anda hold dan nyangkut, lihatnya itu aja. Antam, Tins, Inco. Antam, Tins, Inco. 5 menit buka Antam. 5 menit lagi buka ngecek Antam. Ya nggak ada guna. Kecuali memang Anda punya plan. Itu oke. Tapi kalau Anda hold tanpa hal yang jelas, ya itu mematikan. Menurut saya justru jadi bumerang untuk Anda. Nah, jadi buat teman-teman yang mau dipandu, ya Anda bisa join ke VVIP gitu ya. Jadi di VVIP ada saya dan staff saya yang akan memandu Anda. Anda bisa konsultasi juga gitu kan, secara bebas dan unlimited ya. Jadi kalau di saat market seperti ini Anda tidak punya mentor, ini ya bahaya banget. Ya, menurut saya ini bahaya banget. Jadi ada mentor, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, psikologis Anda lebih tenang, itu oke. Ya, kayak tadi saya bilang menu sore kita yang di hari Senin kita ada haru. Ya, profit max-nya high-nya 4,9%. Ya, jadi buat member-member saya yang nyangkut di harum, dia average down nih. Ya, dia akhirnya bisa ngurangin loss 3-4%. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus Anda butuhkan. Butuh motivator, butuh juga ketenangan psikologis ya. Karena kalau psikologis sudah goyang, tindakan Anda trading itu salah. Anda panik buying, Anda panik selling, Anda salah cut loss, Anda salah TP. Seperti itu. Jadi kalau mau join, Anda bisa join di Telegram kami. Ya, join dulu Telegram kami, lalu langsung chat ke staff kami, staff silent. Ya, rencana April naik harganya sudah, karena memang salah satu fasilitas yang cukup baik itu bot saham. Ya, jadi saya mau cerita sedikit. Mungkin sebagian Anda sudah kenal yang namanya HiQ-IDX ya. Jadi bot sahamnya punya Pak Mansu. Itu memang bot yang sangat lengkap dan terlengkap. Ya, saya sudah mengajak kerja sama dengan beliau. Dan kalau negosiasinya berjalan lancar, maka Silent Trader Academy akan bekerja sama dengan HiQ-IDX. Jadi setiap member VVIP itu dapat akses gratis sesuai masa membershipnya ya di HiQ-IDX botnya. Full. Ya, full, bukan free trial dan sebagainya. Jadi ini fasilitas terbaru. Maka dari itu sebelum harganya naik, ya teman-teman bisa join dulu ya, karena naiknya mungkin per 1 April. Oke, kita langsung saja. Requestan cukup banyak. Wow, banyak sekali. Ya, kita bahas dari bawah deh. Breeze gimana Om? Aku minus 12%. Nah, Breeze tujuan Anda ini apa? Invest kah? Trading kah? Ikut-ikutan kah? Atau apa? Ya, untuk model Breeze ini pasti akan sideways berat. Ya, wajar kenaikan dia multi bagger. Jadi kalau tidak sideways ini agak mustahil. Bahkan di monthly pun dia baru 1 candle merah. Jadi masih sangat mungkin akan melemah beberapa bulan ke depan. Ya, lalu kalau kita cek, dia juga masih dalam range sideways 2.500-an sampai 3.000, mirip-mirip Antam. Tapi Antam sudah breakdown. Tapi kalau Breeze belum, dia masih di range range sideways-nya. Ya, tergantung nih. Kalau minus 12%, kalau saya pribadi bisa pakai sistem yang namanya sell on strength. Jadi buy on support, ya pastikan dia ada rebound-reboundnya seperti ini, 4% Anda jual. Nanti dia drop misalnya 5% Anda beli, dia rebound 3% Anda jual. Gitu aja, lama-lama nanti loss Anda berkurang kok. Ya, sementara batas di sekitar 2.500-an untuk Breeze. Antam. Nah, untuk Antam, Inco, Tins, Harum,
Itu semua sudah saya jelasin di morning briefing yang kemarin di tanggal 9. Itu saya sudah kasih titik supportnya, saya sudah kasih strateginya, Anda tonton. Saya tidak bahas lagi di morning briefing kali ini. Ya, Elsa, Agi, Inco. Oke, untuk Agi. Ya, Agi cukup baik. Jadi ya memang marketnya drop, tapi Agi cuman koreksi 1% ini cukup kuat sebenarnya. Ya, lalu kalau bisa kita lihat ada area kuat di mana di 2200 ini merupakan support yang sangat kuat ya. Jadi support kuat dari Agi itu ada di sekitar 1200-an. Ya, jadi harapannya dia sekarang sudah pas-pasan 1200, Anda bisa spekulasi buy on support. Ya, jadi kalau kita cek kan weekly ya udah 3 minggu juga correction. Ya, harusnya kalau nggak minggu ini, minggu depan dia akan perform. Jadi disabari dulu ya. Dengan marketnya rebound harusnya dia akan ikut rebound. Ya, kalau kita cek ya dia ketika rebound itu cukup kencang teman-teman, 16%, 9%, bahkan ini sempat auto reject ke atas. Jadi menarik untuk kita perhatikan Agi ini ke depannya seperti apa. Ya, Elsa minyaknya masih oke. Ya, tapi balik lagi ya, kalau nggak bisa di atas 400 ya susah. Saya kan sudah bilang kalau dia nggak bisa di atas 400 jangan ekspektasi dulu, karena dia masih dalam range sideways lagi. Ya sama ini, belum bisa berbuat banyak. Ya, nah kalau Anda mau cek ya akranya sudah breakout. Jadi Anda bisa pantau akranya saja kalau Anda mau. Ya, ini untuk akra. Ya, ajarin cara SOS dong dengan detail, karena saya mencoba tetap minus walaupun AVG. Minus pasti. Ya, SOS itu minus pasti. Contoh minusnya 10%. Ya, itu pasti minus, cuman minusnya berkurang. Jadi fokus SOS itu adalah mengurangi loss. Ya, tapi kalau sudah SOS beberapa kali harusnya dari loss jadi profit. Harusnya. Ya, jadi step pertama itu pasti loss. Ya, contoh lossnya 10%. Apa misalnya? Harum. Saya beli di 5.000 Om. Beli di 5.500 ke sudah turun ke 5.000, minus kurang lebih 10% lah ya, kita buletin. Turun ke 5.500, saya beli, rata-rata saya dengan asumsi average down-nya nominalnya sama ya. Jadi rata-rata saya di 5.250 ya. Ketika dari 5.000 terbang ke 5.350, cuan. Ya, cuan nggak? Cuan. Jadi pentingnya money management itu seperti itu. Yang loss jadi kecil, yang loss kecil jadi cuan, yang cuan jadi makin cuan. Penting banget itu yang namanya money management, sell on strength, dan juga pentingnya Anda tahu titik support dan resisten. Ini penting. Ya, memang sih support resist simpel, tapi pada prakteknya ini sangat useful. Ini sangat berguna, teman-teman. Ya, jadi ini sangat amat berguna. Ya, support resisten ini sangat oke lah istilahnya. Pokoknya sangat berguna dan sangat penting. Nah, kebetulan ya bulan depan kita ada kelas STAC, bukan support resist saja, akan dibahas detail segala seluk-beluk analisis teknikal, badarmologi, foreign flow, waran, dan ilmu-ilmu teknik-teknik bid offer dan lain sebagainya akan diajarkan. So, Anda kalau mau join STAC, Anda bisa join, nanti chat ke staff saya. Ya, itu kalau Anda mau, tapi kalau Anda nggak mau ya Anda bisa searching di internet banyak. Ya, banyak nih agro juga saya sudah bilang ya. Pokoknya gini deh ya. Ini kan karena banyak request emiten yang sudah saya bahas kemarin, Anda tonton aja. Ya, kemarin kan udah ada tuh. Ya, jadi saya nggak mau ngulang nih agro seperti ini nih. Dia lagi coba buat big pennant-nya, ya semoga rebound. Ya, ini sudah sangat oversold ini. Ya, market kita juga sangat oversold, jadi harusnya technical rebound. Ya, nggak tahu kalau nggak minggu ini minggu depan gitu. Oke. Nah, friend, oke lah friend. Nah, yang udah saya bahas saya nggak bahas lagi ya. Friend tadi sempat high ya, sempat naik. Friend way-nya juga naik gila-gilaan gitu ya. Semoga Anda nggak sangkut. Untuk friend ya patokannya di RF. Kalau RF masih akum ya silakan. Lalu kalau Anda mau pakai teknikal, batasin aja di 83. Selagi dia di atas 83 masih oke, Anda hold. TP-nya di berapa? Di 90 ke atas. Ya. 90 sampai ya 90, 96. Lalu nextnya ada di sekitar 100-an ke atas, 104. Jadi ini angka TP-nya stop loss di 83. Ya, itu untuk friend. Sofanya naik gak ya? Sofanya sideways, ini sama akselerasi yang nggak liquid juga. Tapi sofanya naik ya hati-hati, kalau induknya nggak gerak. Oh, udah koreksi ya, kemarin sempat naik banyak nih. Ya, nah kalau untuk sofa gitu ya, kalau untuk model-model sofa ya
sofanya ngestak, sahamnya naik, ya hati-hati, ini akan potensi koreksi lagi. Ya minimal besok koreksi, ya Anda bisa cicil ketika dia sudah koreksi 2 hari. Cuman hati-hati nih, kalau siklus warannya sudah selesai, dia nggak akan ada rebound, dia akan koreksi kayak gitu. Ya Asri, Esa, WSKT ini all construction ya. Ini sudah disupport dari kemarin, coba dikit-dikit rebound tapi nggak kuat karena marketnya juga nggak bagus sih. Ya jadi wajar. Nah untuk contoh WSKT ini sudah pas-pasan banget disupport di 1400-an, Anda bisa spekulasi. Jebol ya out 1400. Ya ini berlaku untuk ADI, PTPP, WSKT. Nah salah satu fasilitas di VVIP itu disediakan yang namanya ensiklopedia support. Jadi dari asisten saya, dia akan buat nih kayak contoh WSKT supportnya support 1 di sini. Jadi kita tahu nih, kalau kita mau beli, oh WSKT udah disupport, saya boleh deh spekulasi buy on support dan seterusnya. Ya jadi fasilitas dari kami ini sangat membantu teman-teman untuk decision making. Ya, jadi kalau Anda nggak bisa gambar support, cocok banget. Ya, lalu properti, oke. Properti Asri, properti juga bisa ada lirik sebenarnya kayak model-model Asri gitu ya. SMRA, CTRA, ya BSDE, ini emiten-emiten yang sudah bisa Anda lirik karena sudah terkoreksi cukup dalam dari high-nya. Ya, jadi Anda bisa coba spekulasi lirik. Kalau marketnya membaik, ini harusnya mengalami technical rebound. Ya, karena kalau kita lihat ya dia sebenarnya lagi buat pennant gitu ya. Dia di sini lagi buat pennantnya. Ya, harusnya dia akan mengalami technical rebound. Ya, ini contoh BSDE, CTRA juga sama, SMRA juga sama. Ya, ini berlaku untuk hampir semua. Ya bahkan kayak model-model PKR pun kuat banget di atas 200. Ini lagi sideways. Sama ya, ini lagi di area support. Ya, ini lagi di area support. Oke, Demas. Inco sudah ya, saya nggak mau bahas, sudah ada di morning briefing kemarin. Demas ini mungkin emiten yang akan bagi dividen, saya nggak tahu dia akan bagi Maret atau April atau Mei. Anda mau cicil pun nggak ada masalah menurut saya. Oke. Nah, lalu berikutnya lagi Adro, Lesip. Ya tadi sektor CPO saya sudah lirik ya. Saya sudah bilang sektor CPO selamat buat Anda yang ngikut. Ya sektor CPO sudah berikan cuan gratis gitu ya. Ada Lesip, DSNG, ya kita ada SSMS gitu kan, ada BWPT. Ya ini sudah naik tapi hati-hati, closingnya jelek menandakan dia akan lanjut koreksi. Ya untuk CPO-nya sendiri dia sempat mau break all time high-nya, tapi saya lihat mungkin dia akan koreksi dulu. Ya, nah batubara juga sudah disupport. Jadi rata-rata sektor ini sudah mulai disupport. Nah tinggal Anda atur cash, pilih beberapa sektor, Anda spekulasi. Kayak contoh Adro ini sudah disupport kuat. Ya ini Adro udah disupport kuat banget nih. Jadi tinggal penentu jebol atau enggak. Kalau jebol sih wah bahaya, tapi bisa jadi kalau marketnya jebol itu pasti akan jebol. Ya baca tadi kita di STAC itu ada yang namanya belajar ARB Hunter. Jadi teknik untuk buy on ARB itu seperti apa, ya itu sudah saya jelaskan. Ya tekniknya tadi sempat dapat, ya hati-hati kalau model-model baca. Coba saya cek tadi sih yang kerek si MG ya, saya nggak tahu deh. MG saya sudah TP. Oh MG nya sudah nggak ada. Ya jadi kalau Anda lihat ya cek aja nih, rata-rata kan di 700-an. Ya jadi kalau di harga sekarang posisinya sudah cuan, ya mungkin besok masih atraktif. Ya mungkin besok masih bisa Anda fast trade, tapi sementara dia masih potensi turun. Ya hati-hati, sektor bank masih correction atau sideways. Ya technical rebound pun sementara. BRMS. Adanya BRMS ya. BRMS energi ini sepaket masih sideways, belum ada pergerakan. Kalau sideways ya Anda cicil beli saja. Ya untuk BRMS ini di batas di 879 lah boleh. Ya, atau di 77 sih sebenarnya kalau Anda mau batas di 77. Ya begitu pula di energi, kalau nggak salah supportnya di 112 ya. Iya di 112. Ya itu buat yang mau. WIM. Oke, nah WIM ini menarik. Ya Anda bisa spekulasi, ini rekom gratis juga untuk Anda. WIM sangat menarik. Setelah dari kemarin bandara distribusi, hari ini bandarnya akum. Ya Anda bisa lihat YPSQ ini sudah mulai frustasi. Dan BK sebagai salah satu bandar utama dalam WIM ini sudah kembali buyback. BK YUCS AG gitu ya, akumulasi cukup nggak gede sih, tapi cukup lumayan. Ya rata-rata belinya per hari ini pun di 840-an.
So bisa saja dia fast trade ya, bisa saja. Jadi tapi kalau saya lihat mungkin dia ada change ke 880-an. Nah kalau bisa break 880 nih bagus ya, sementara WIM nih masih dalam zona sideways pendek di 800 sampai 880. Dari kemarin berat ya, tapi saya lihat marketnya ngedrop, justru dia masih kuat naik. Ini bagus nih ya, tinggal tunggu dia breakout ya. Syukur-syukur ya dia bisa breakout lagi, karena kalau dari weekly ini bagus banget ya. Weekly-nya mungkin belum naik banyak. Nah minggu depan ini bisa lanjut rally ya, karena saya lihat candle-nya sudah di bawah Bollinger, jadi ada chance dia breakout Bollinger-nya lagi ya, atau dia sideways 1-2 minggu baru rally lagi. Jadi trennya ini masih oke banget menurut saya ya, menurut saya masih oke banget. Oke, nah lalu berikutnya rekomendasi jangka panjang ya perbankan yang aman. Sisanya Anda bisa join VVIP Salon Investor ya. Mantap, mulai hijau tapi Inco masih merah, ada apa? Bandara distribusi, simpelnya seperti itu ya. BMRS ini sama po ya, adanya RBMS bukan BRMS ya. BMRS nggak ada deh, BMRS mirip-mirip ya. Java tadi kita ada main juga, itu menu swing kita di tanggal 5 Maret, selamat. Tapi untuk closing seperti ini sudah sangat rawan correction, hati-hati ya. Tapi correction pun masih oke, karena dia baru mulai rally nih, karena volumenya baru spike ya, volumenya baru spike, jadi dia baru breakout ya. Masih oke sih untuk main, masih oke untuk Java, tapi rawan koreksi ya. Kalau marketnya besok masih lanjut penurunan nih, rawan koreksi ya, hati-hati karena closingnya terkoreksi cukup dalam. Kebaknya kalau selagi nggak bangun ya hati-hati. Kan saya udah bilang jangan beli emiten yang induknya nggak gerak gitu ya. Anda beli kebak di 20 sekarang 10 ya Anda nangis. Bahkan tadi kebaknya sempat ke 8, bayangin Anda sudah loss 60%. Jadi hati-hati lah, please hati-hati terkait bubble seperti ini. Anda lihat mereka di luaran cuan ya, Anda kalau nggak punya ilmu Anda sulit, kecuali Anda peserta STAC, Anda punya skill waran, Anda boleh tuh member alumni STAC batch 4 tiap hari trading waran ya, karena mereka punya ilmu, mereka punya skill, mereka tahu triknya. Tapi kalau Anda nggak tahu, ini jadi bumerang buat Anda, jadi hati-hati ya. DMMX masih sideways, Anda silakan tektok aja. Ini sementara dia akan sideways sih ya, lebih bagus begitu ya, lebih bagus dia sideways dulu ya, lebih bagus dia sideways dulu ya. Tapi asalkan harusnya kuat lah ya di atas 400. Kalau kuat di atas 400 ya oke sih ya. 398 400 ini oke ya. Ini sudah cukup bottom juga. Tekim koreksinya juga sudah cukup dalam ya, dari highest itu sudah correction hampir berapa nih, 17.250 ke 13.000 itu sudah hampir 2% ya, 20% ya, sudah correction hampir 20%. Kalau memang dia technical rebound maybe ke sini ya. Ada target ke 13.700 sampai 14.000, itu target dia kalau rebound. Lalu kalau saya cek maybe ada chance rebound ya, harusnya sih ya, harusnya dia ada chance rebound. Anda bisa cicil beli ya. INKP juga bagus, yang lebih bagus INKP karena dia confirm new low terus dari kemarin ya. Jadi INKP juga ketahan di area 12.500-an gitu ya, ngepas banget sama closingnya. Jadi harusnya nih doa saya sih dia kepantul ya, kepantul ke atas support ya. Jadi dengan harapan market kita hari Rabu ini rebound. Jadi kalau technical rebound kira-kira dia akan ke 17.750-an ya, 12.750 ya. Syukur-syukur dia bisa balik ke atas 13.000-an ya, 13.200 itu area reboundnya kalau memang dia rebound ya. Lalu untuk INKP sendiri bagus ya. Saya lihat tadi ada asing yang akum gitu ya, BB akumnya di 12.370, ada YU juga di 12.467 ya. Ini pun asing gitu ya. Kalau kita cek ya memang secara overall asing lebih jualan. Tapi kalau kita cek ya, bandar di sini ada salah satu akum cukup gede si BB ini. Jadi ya kalau saya lihat kalau marketnya membaik harusnya dia ngangkat dulu ya, minimal atas dia di atas 12.500 oke untuk INKP Tekim. MLPL ini ikut MPPA ya, MPPA. Jadi MPPA kan tadi sempat naik, tapi saya rasa dengan kondisi seperti ini hati-hati, ini rawan sekali koreksi. Jadi saya rasa hindari dulu ya. Harum Agi please dah om.
Wah, kenapa Harum tadi kita di VVIP cuan sih. Tapi saya nggak tahu teman-teman kalau beli harga atas ya susah. Silakan tonton morning briefing sebelumnya, itu sudah dijelasin Harum Inco Tins Antam spesial itu sama DKFT. Ya. Deal, oke. Nah, deal juga ya ini sideways, cuman sidewaysnya dari kemarin ketahan di 129. Kalau kuat di atas 129 sih bagus. Ya, ini dari tadi ini volume sudah mulai ada pergerakan. Ya, Anda bisa spekulasi buy on support. Ya. BBRI Telkom, BBRI oh ya, for information, ini asing lagi jual banyak ini. BCA, BRI, Telkom ini lagi di Lego asing, apalagi BBCA 2 hari kemarin ini sudah di Lego asing hampir senilai berapa tuh? 240 ribu lot. Jadi distribusi yang cukup besar menurut saya. 240 ribu lot itu angka yang cukup besar. Ya meskipun wajar dari akumulasi dia dulu-dulu. Tapi hati-hati nih kalau asing terus melakukan distribusi, market kita makin berat untuk naik. Ya, asing akumulasi aja market sulit naik, apalagi asingnya distribusi. Jadi tekanan market masih sangat tinggi kalau asingnya jualan. Ya begitu pula dengan BBRI. BBRI itu masih jualan. Ya hari ini outflow-nya juga agak gede. Ya, selama sebulan terakhir pun sudah outflow hampir triliunan ke atas. Ya jadi kita harus waspada. Contoh BBRI tiba-tiba jualan langsung 400 ribu. Ya bahkan sahamnya pun turun gak nanggung-nanggung 3%. Ya, lalu kalau tanya boleh invest gak? Ya silakan. Kalau Anda mau invest boleh-boleh saja. Saya tidak larang kalau saham-saham model BBRI. Ya, dari technical nih takutnya kepentok. Ini dari kemarin gak kuat nih. Ya dari kemarin BBRI gak kuat di atas 4.800-an. Jadi beberapa kali coba turun lagi. Jadi kalau yang saya takutkan kalau dia nggak kuat di atas 4.800, di BBRI bisa ambles ke bawah. Ya, jadi kalau ambles ke bawah ya market kita ikutan ambles. Jadi BBRI BBC Anda juga bisa pantau, bahaya nih kalau sampai ujung tombak kita di bawah turun. Ya, Java masuk sekarang pucuk gak? Lumayan pucuk kalau masuk sekarang ya. Tebik masih sideways ya. Dia sudah di area support 2000. Ya, batasin aja ya, jebol 2000 out. Jadi hati-hati nih. Banyak semua sektor sekarang sudah disupport. Nah, tinggal nggak tahu IHSG kita. Kalau ternyata IHSG kita juga nggak kuat di atas support, otomatis saham-saham yang berada sudah pas-pasan di support akan breakdown support semua. Nah, kalau hal tersebut terjadi, hati-hati, better kita out dulu. Karena ketika sudah breakdown support, apalagi semua sektor mayoritas breakdown support, hati-hati, mayoritas itu masih akan lanjut turun secara beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jadi hati-hati, sementara sih belum, beberapa saham sudah breakdown, tapi mayoritas masih pas-pasan di support. Nah ini nggak tahu nih penentuan market gimana. Ya, jadi hati-hati kalau marketnya nggak kuat, ini bahaya sekali. Ya, hoki juga masih belum ada pergerakan yang pasti ya, tapi masih dalam range sideways. Anda bisa cicil beli. Ya untuk hoki Anda bisa cicil beli sampai 240-an. Ya Anda bisa cicil beli sampai 240, 230. Cicil terus aja nih, cicil. Ya ini range-nya harusnya dia akan technical rebound sih. Karena ini masih dalam big sideways-nya banget untuk hoki. Ya ingatlah semua market lagi sideways. Ya kalau Anda cek semua market lagi sideways ya. Jadi Anda harus sabar-sabar dulu kayak gitu. Oke, saya rasa cukup. Ya, jadi di sini sudah ada beberapa rekomendasi juga dari saya. Ada WIM gitu ya, tadi bagus. Unik, oh ya Unik belum dibahas. Untuk Unik, saya sudah TP di sini. Ya mirip WMUU lah. Ya jadi hati-hati kalau sudah kebuka gemboknya nggak tahan lama. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang pegang, apalagi pegang atas. Kalau memang harus cut loss ya cut loss. Ya lalu untuk bank teknikalnya bagus. Jujur saya ngomong teknikal bank oke. Meskipun ya kita tahu bandernya gila, tapi teknikal oke. Ya jadi ada mau spekulasi buy on spekulasi di bank boleh besok, nggak ada masalah. Ya boleh. Lalu berikutnya udah ya. Oke, saya rasa cukup. Ya Anda yang mau join VVIP dan STAC, ya apalagi market begini, upgrade ilmu itu penting sih menurut saya. Silakan join ke Telegram kami. Coba-coba dulu aja 1 bulan gitu ya, sebelum harga naik. Nanti saya tunggu di grup ya kedatangan Anda. Buat teman-teman yang masih mau trading mandiri ya nggak apa-apa juga, tapi pesan saya harus disiplin. Anda harus bisa memutuskan saya harus hold, jual, atau buy.
Jangan Anda trading sendiri, Anda bengong. Itu bahaya, apalagi di market yang masih nggak pasti kayak gini. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Thank you banget yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.